Benar saja, lamat-lamat tapi jelas ada suara auman hewan buas dari kamar atas. Suara itu mulanya perlahan, tapi lama-kelamaan makin menjadi keras. Karakter auman suara harimau itu mengingatkan aku saat berkendara di Taman Safari Indonesia di Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di mana saat kendaraan melintas di zona hewan buas, tiba-tiba kami diserang oleh harimau ganas. Harimau belang asal Sumatera itu lalu menggigit ban mobil kami. Setelah itu dia berusaha memecahkan kaca dan tidak berhasil memecahkan kaca itu. Harimau itu nampak sedang penuh amarah datang saat hari buasnya, lalu menyerang pengunjung taman safari yang kebetulan hari naas itu kendaraan kami yang diserang. Harimau di Taman Safari Indonesia itu sebenarnya sudah jinak dan telah berhasil beradaptasi dengan habitat barunya hingga tidak akan menyerang manusia. Tapi yang namanya hewan buas, suatu waktu bila datang insting buruk, lagi bad mood, dia juga akan menjadi galak dan bisa menyerang manusia. Maka itu pengelola Taman Safari tetap memagari habitat hewan buas itu dengan besi kokoh dan kawat baja yang tak mungkin bisa disobek. Semua hewan buas itu dipisahkan dari hewan yang lain yang jinak dan tidak punya naluri menyerang manusia. Dan semua pengunjung yang masuk harus tetap berada di dalam mobil dengan jendela tertutup rapat. Saat kami akan menyewa villa berluas bangunan 1000 meter dan tanah 1 hektar itu, Wak Usman Sadam, 56 tahun, pengelola villa berpesan agar kami tidak menggunakan 3 kamar di lantai atas. Jangankan menggunakan kamar atas itu, untuk naik saja pun ke lantai atas itu kami tidak diperkenankan. Alasan Wak Usman Sadam karena semua ruang di kamar atas itu dikhususkan untuk keluarga pemilik, yaitu konglomerat asal Hokkien yang bernama Tan Lim Chin, 80 tahun, sekarang bermukim di Miami City, Amerika Serikat, teman baik Presiden Kuba beberapa waktu lalu, yaitu Fidel Castro. Kabarnya Fidel Castro dan Tan berhubungan sangat baik layaknya bersaudara kandung. Bahkan setiap hari Tan menyeberang dari Miami, Amerika Serikat ke Havana, ibu kota Kuba, dan bertemu Fidel Castro. Memang walau berlainan negara, jarak antara Miami dan Havana begitu dekat. Tan cukup naik kapal pribadinya dan bersendau gurau dengan mitranya, pemimpin negara kecil yang diperhitungkan besar oleh Amerika itu. Di lantai atas villa bernama Moonriver Palace itu konon banyak barang-barang pribadi milik Tan dan nyonyanya, Wika Gunawan Hang. Barang-barang super mahal itu konon tidak boleh disentuh oleh siapapun, termasuk oleh keponakan dan para famili Tan di Indonesia. Sebab belakangan ini, kata Wak Usman Sadam, keluarga Tan banyak yang bolak-balik menempati villa itu di saat libur panjang. Saya sendiri, walaupun sudah 10 tahun dikuasakan mengelola villa ini, belum pernah sekalipun naik ke kamar atas ini, tunjuk Wak Usman Sadam saat kami baru memasuki villa dan transaksi menyewa selama 5 hari 5 malam untuk berlibur sekalian reuni alumni SMA Karya Persada Palembang yang kebanyakan sudah bekerja dan jadi bos di Jakarta. Kami berhasil mengumpulkan semua teman-teman lulusan SMA Karya Persada sebanyak 40 orang dan mengumpulkan uang cukup besar untuk bersenang-senang di Danau Ranau, sekitar 60 km sebelah tenggara kota Batu Raja, Sumatera Selatan itu. Kami memilih Danau Ranau karena danau ini begitu indah, tidak kalah bagus jika dibanding dengan Danau Toba di Sumatera Utara atau Danau Sigara Anak di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Semua rekan setuju memilih Danau Ranau yang masih perawan karena semuanya belum pernah singgah ke daerah itu sebelum ini. Pintu masuk lantai atas villa Moonriver Palace memang terkunci rapat. Selain itu, gembok besar dan rantai kapal melilit pintu jati berwarna hitam bergaris pinggir putih seperti kulit zebra yang memperlihatkan bahwa pemiliknya, Tan, berselera seni cukup tinggi. Di pintu masuk terlihat patung kuda berwarna putih, 6 ekor berjejer secara apik di beranda ruang atas.
Patung-patung kuda itu terbuat dari kayu jati dan sebagian lainnya dari fiberglass. Sejak datang pertama kali di villa itu, aku sudah sangat tertarik melihat barang-barang seni yang ada. Tapi karena banyak larangan dan pantangan, maka aku tidak mampu mendekati benda itu untuk mengamatinya secara seksama. Karena mempertimbangkan pesan Uwak Usman Saddam itu, maka tak satu pun di antara 40 orang di antara kami yang berani memasuki kamar-kamar di lantai atas itu. Jangankan masuk kamar, menaiki anak-anak tangga yang menuju lantai saja tak ada satupun yang sanggup dan berani. Memang sejak kami datang ke tempat itu sudah terasa anyep dan wingit. Ya, sangat berasa sekali bahwa villa itu cukup seram juga menakutkan. Sebenarnya kami mau mengambil villa Kalingga Palace, tapi karena Kalingga Palace sudah di-booking orang dari Bengkulu, maka mau tidak mau daripada tidak ada tempat menginap, kami terpaksa menempati villa angker itu. Karena villa ini bukan villa biasa, maka kita harus banyak menahan diri dalam bersenang-senang. Maksudnya, bila bercanda, tertawa, atau berteriak-teriak, jangan keras-keras. Semua kesenangan tetap bisa kita lakukan, tapi karena lokasinya tidak memungkinkan, maka kita dengan sebisa-bisanya harus banyak menahan diri. Artinya, kita lebih banyak mengontrol diri agar tidak melanggar tabu di villa ini. Pinta Hernina saat kami berkumpul di ruang tamu sebelum masing-masing mengemasi barang-barang bawaan ke dalam kamar. Hernina yang punya inisiatif bikin reuni SMA Karya Persada dengan sekalian merayakan malam tahun baru di Danau Ranau memang punya bakat sebagai pemimpin. Dari bangku sekolah dulu, Hernina yang berdarah Komering Ilir ini memang selalu menonjol di bidang organisasi sekolah. Dia menjadi pemimpin OSIS selama 3 tahun, mulai dari kelas 1 hingga ke kelas 3. Waktu dia kelas 1, dia tidak pernah minder dan takut kepada kakak kelas. Justru karena kepintaran dan bakatnya memimpin, maka Hernina justru mampu menundukkan kakak-kakak kelasnya dan memimpin mereka. Kini Hernina menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Palembang yang beberapa waktu tahun lalu dia ikut mencalonkan diri sebagai wali kota. Di mana pada kesempatan reuni itu Hernina pernah meminta bantuan doa pada teman-teman agar terpilih sebagai wali kota ex Kerajaan Palembang Darussalam itu. Pada tanggal 26 Desember siang kami datang di Moon River Palace. Pada malam harinya hingga pukul 12.45 dini hari tanggal 27 Desember kami menggelar keyboard dan sound system. Sebagian dari kami heboh menyanyi dan berjoget dangdutan di ruang tengah. Sementara sebagian yang lain bermain gaple, termasuk aku ikut-ikutan gaplean karena aku tidak bisa menyanyi dan tidak bisa berjoget. Tubuhku yang agak gemuk akan terlihat kaku sekali bila berjoget. Apalagi joget dangdut yang dituntut kelenturan tubuh tertentu agar kelihatan ritmik dan dinamik. Tubuhku ditarik paksa oleh Hernina disuruh berjoget. Aku pun berjoget karena kepepet. Tidak taunya aku jadi bahan tertawaan teman-teman. Aku jadi malu dan langsung hibrid ke kelompok gaple. Bermain gaple secara perorangan bukan pasangan, sangat menarik. Nama permainan ini adalah RT-an. Siapa mencapai 7 kali mengocok, kalah maka dia akan menjadi Pak RT. Kalau sudah jadi RT, dia akan ngocok terus sampai terpilih RT baru. Bila dia jadi RT lagi, pangkatnya akan naik menjadi RW, lalu camat dan wali kota. Bila sudah jadi wali kota, sampai pagi terus ke siang, dia akan terus mengocok dan ditertawakan banyak orang. Malam itu aku hampir jadi RT karena sudah 5 kali kalah. Pada saat teman-teman tertawa terpinggal-pinggal melihat aku yang terancam menjadi RT dan ketakutan, Hernina memerintahkan musik berhenti dan kami yang sedang main gaple juga berhenti tertawa. Semua lalu terdiam dan Hernina mengarahkan ujung telunjuknya ke kamar atas. Kami mendengar suara aneh dari lantai atas, yaitu suara gerungan harimau yang menyentak jantung kami dan kami semua terdiam dan saling lirik. Mungkinkah ada harimau di villa semewah ini? Atau benarkah Tuan Tan itu memelihara harimau dan disimpan di kamar atas? Sehingga tidak seorang pun diperkenankan naik ke atas. Tapi kalau dia pelihara harimau,
Kenapa mesti di villa ya? Bukan di kandang pada halaman villa yang begini luas? Tanya Hernina sambil melirik teman-teman yang lain. Malam terasa semakin dingin dan sunyi. Suara gelombang danau samar-samar menyentuh telinga kami dan suara burung-burung malam pun berseliweran di atas villa. Pada saat suasana begitu sunyi, suara auman harimau itu pun makin mengeras karena tak terbentur oleh suara lain, apalagi setelah musik telah dimatikan. Oleh Henry Danuningrat, pemilik keyboard dan sound system yang berdomisili di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang datang dengan mobil pick-up bersama teman kami yang lain, Gatot Edi Hartanto. Gatot Edi Hartanto ini dari dulu dikenal sebagai anak dukun. Ayahnya yang seorang pemimpin pondok pesantren Al-Hidayah Prabu Mulih, Sumsel, mempelajari ilmu hikmah, mengerti akan dunia supramistik dan dunia gaib. Dengan disiplin ilmu gaibnya, Gatot Edi Hartanto maju ke depan. Dia berjalan dengan keyakinan penuh menuju anak tangga ke bagian atas villa Moonriver. Melihat suara apa yang ada yang menyerupai suara macan itu, Gatot kemudian melakukan gerakan seperti bersilah, melipat kakinya dan meletakkan ujung tangan kanan ke keningnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Desis suara Gatot Edi dengan tajam. Mendengar suara Gatot Edi yang tebal dengan resonansi tinggi itu, kami semua terkesima. Kami tercenung melihat ulah sahabat kami yang belakangan ini menjadi praktisi supranatural di Bandar Lampung ini. Suara harimau ternyata makin keras dan makin mengerikan. Semua teman-teman menjadi kecut dan ciut nyalinya begitu terdengar suara pintu kamar atas dilabrak. Oh Tuhan, sungguh suatu pemandangan yang sangat mengerikan terlihat turun dari kamar atas villa itu. Seorang bermuka laki-laki berbadan harimau mengerang dengan mata menyala-nyala ke arah kami. Sementara itu, Gatot Edi Hartanto berdiri menghadap dengan cara menantang ke arah manusia bertubuh macan itu. Siapa kamu? Katakan, siapa kamu? Bentak Gatot Edi Hartanto dengan gagah berani. Manusia bertubuh harimau itu diam saja, tapi langkahnya pasti menuruni anak tangga bersiap menyerang kami. Hei, siapakah kau? Mau apa kau terhadap kami? Mau mengajak perang atau mau mengajak bersahabat? Tanya Gatot Edi lebih keras dengan suaranya yang ngebas. Manusia bertubuh harimau itu tidak bergeming, bahkan matanya makin menyala ke arah Gatot Edi dan kepada mata-mata kami semua. Menurut pandanganku, makhluk itu siap bertempur. Bila dia mau berteman baik-baik, pastilah tidak dengan mata melotot dan tidak bermuka galak seperti itu. Gatot Edi, makhluk itu mau menyerang kita. Sebaiknya kita mundur dan pindah malam ini juga ke tempat lain. Dia tidak menerima kita tinggal di sini. Teriak Hernina sambil memerintahkan Gatot Edi menyerah dan mundur demi keselamatan dirinya. Tidak, kita harus melawan dia. Kita tidak boleh kalah menghadapi dia. Kalian boleh mundur, boleh keluar dulu dari villa ini dan biarkan aku yang menghadapi makhluk ini sampai tetes darah penghabisan. Apa salah kita? Kenapa dia tiba-tiba maujud malam ini dan marah? Desis Gatot Edi Hartanto sambil mengeluarkan sesuatu dari kantong celananya. Gatot Edi ternyata mengeluarkan sebungkus jimat sakti mandraguna pegangannya. Dia mengambil jimat itu dan mengarahkan benda itu kepada manusia bertubuh harimau itu. Sementara Henry Danuningrat menghambur menjemput Uwak Usman Sadam penjaga villa dan segera menentengnya ke Moonriver Palace. Uwak Sadam memang berumah di tepi danau, sebuah rumah panggung dari kayu ulin yang berjarak 300 meter dari Moonriver Palace. Pada saat akan berlangsung perang frontal antara Gatot Edi dengan makhluk ajaib itu, Uwak Usman Sadam menghambur mencegah. Stop, jangan bertempur. Tidak perlu bertempur, kita harus bersahabat. Mereka-mereka ini adalah tamu kita. Mereka yang membayar sewa dan berkenan tinggal di rumah kita ini untuk tujuan baik-baik. Mereka bukan musuh kita. Pekik Uwak Usman Sadam berkeringat dingin. Arah pembicaraan Uwak Usman itu tak lain ditujukan kepada manusia bertubuh harimau itu, yang ternyata belakangan diketahui bahwa dia adalah manusia harimau Jejadian, peliharaan Tuan Tan dan menjadikan Tuan Tan sukses di Miami, Amerika Serikat. Bahkan Presiden Kuba Fidel Castro pun terkagum pada Tuan Tan
karena ilmu Tuan Tan yang maha dahsyat mampu menggunakan ilmu gering macan Sumatera yang sangat mumpuni. Dikisahkan oleh Wak Sadam bahwa Tuan Tan sejak kecil melakukan ritual supramistik ilmu harimau Sumatera. Ilmu gaib yang biasa dilakukan dan digunakan oleh banyak pengusaha yang ingin sukses di negeri asing. Tidak kurang dari 10 harimau kejadian yang didayagunakan Tuan Tan di Amerika Serikat dan Amerika Selatan untuk menopang bisnis kapalnya. Sekarang ini di Amerika sudah ada 9 manusia harimau kejadian mendampingi Tuan Tan. Sedang yang satunya ditinggal di villa ini dan baru saja keluar dari persembunyiannya di lantai atas. Sebenarnya selama ini tidak pernah dia keluar dan menampakkan dirinya kepada penghuni villa. Hanya kali ini dia mengamuk. Dia bersiap menyerang dan mencelakakan tamu villa ini, ujar Wak Sadam panjang lebar. Wak Usman Sadam terpaksa menceritakan kisah muskil ini kepada kami semua, karena makhluk itu sudah muncul dan sudah terlihat oleh kami semua. Dikatakan dengan jujur dan terbuka pula oleh Wak Sadam bahwa makhluk itu muncul karena di antara 40 orang di antara kami ada 1 orang pemegang ilmu kijang kelana yang akhirnya diketahui orang yang dimaksud adalah Gatot Edi Hartanto. Ilmu kijang kelana adalah musuh yang harus dihabisi oleh manusia harimau kejadian. Maka itu dia maujud dan menampakkan diri untuk menyerang. Tapi alhamdulillah semuanya selamat dari bahaya itu dan makhluk itu sudah bersahabat. Tetaplah tinggal di sini sampai malam tahun baru dilewati dan saya akan menjaga kalian dengan baik, ujar Wak Sadam. Gatot Edi Hartanto mengakui bahwa ilmu kijang kelana yang dimilikinya adalah ilmu mistik yang bertolak belakang dengan ilmu manusia harimau. Maka itu, 2 ilmu itu yang bertentangan jadi saling menyerang. Puji Tuhan, untunglah karena Wak Sadam punya ilmu lebih mumpuni, maka kami selamat sukses tinggal di villa hingga tanggal 2 Januari. Selama kami berpesta, manusia harimau itu tidak lagi maujud dan tidak lagi berusaha menyerang kami, juga Gatot Edi, teman kesayangan kami. Kijang kelana dan manusia harimau pun hingga masa hari-hari akhir kami di villa itu jadi sangat bersahabat dan bahkan saling bertukar pengalaman dengan Gatot Edi. Setelah sampai di rumah, batinku terguncang dan tercenung jauh ke arah konglomerat kapal laut Tuan Tan di Amerika Serikat yang terkenal ke antero jagat itu. Diam-diam di luar nalar banyak orang, ternyata Tuan Tan Lim Jin yang berumur 80 tahun itu mendapatkan kesuksesan dan kekayaan berlimpah setelah menggunakan ilmu mistik manusia harimau Sumatera Selatan yang sakti mandraguna. Kisah ini dialami oleh Neti Herawati.